Dipecat dari pekerjaan itu sebetulnya sanksi terendah sebetulnya. Oh? Iya, gara-gara hal kesalahan sepele aja udah merusak tuh jalur karir kehidupan kita, udah susah tuh ngebangun lagi. Leader sebagai business owner melihat manusia itu kalau sebagai barang, sebagai resource aja, itu bahaya. Jadi kita jadi cenderung membarangkan manusia. Ruang HR. Kak Harmony udah dengar tentang kasus pemecatan karyawan PT Timah yang gara-gara dia tuh viral video TikToknya. Jadi dia tuh kayak ngolok-ngolok gitu, pegawai honorer yang pakai BPJS waktu berobat. Terus akhirnya dipecat. Nah, dari kasus ini sebenarnya aku pengen tanya nih, kok ada sih orang yang sampai berani dia bikin video TikTok, terus ngolok-ngolok, terus bawa-bawa nama perusahaan juga dibangga-banggain gitu. Gimana nih menurut Kak Harmony nih? Baiklah, jadi memang kasus-kasus kayak gini saya yakin cukup banyak terjadi di Indonesia ya. Bahkan pun klien-klien yang saya pernah pegang pun juga mengalami hal yang serupa juga. Jadi ini memang kalau dilihat dari zaman sekolah, kan zaman dulu masih ada pendidikan kewarganegaraan tuh. Kayaknya mesti diupdate deh. Ya, karena modul-modulnya itu masih jadul, karena ini kan bicara etika ya sebetulnya ya. Etika tentang bagaimana seharusnya kita bersopan santun di sosial media. Karena memang ternyata menurut data dan fakta gitu ya, data dari DCI, Digital Civility Index dari Microsoft, ternyata Indonesia itu berada di peringkat 29 dari 32 negara dalam hal kesopanan digital. Jadi artinya nggak sopan? Artinya kita sangat masuk kategori negara yang sangat tidak sopan gitu ya. Dalam ujaran kebencian, hoaks, penipuan gitu ya. Ini menjadi isu yang cukup problematik di Indonesia, bahwa pendidikan soal bersosial media, beretika dalam sosial media, berkarakter yang baik di media sosial itu tuh menjadi krisis gitu. Oke, berarti sebetulnya ini juga ada call untuk pemerintah mengupdate mata pelajaran kewarganegaraan ini ya, harus ada etika bermedia sosial gitu. Betul. Nah, sekarang karena memang belum ada solusi praktisnya, perusahaan pada masa orientasi sebelum masuk perusahaan, ini mesti diedukasi. Ini dijadikan contoh pelajaran. Kasus-kasus dari PT Timah, dari perusahaan punya hak untuk melakukan pemecatan karena merusak nama baik perusahaan. Nah, ini menjadi penting gitu. Jadi jangan sampai sebelum terjadi di perusahaan Anda, kita ambil kasus-kasus di luar sana yang sudah kejadian nih, sudah meledak bomnya, kita jadiin bahan orientasi untuk perusahaan sebelum masuk. Oke, jadi di proses rekrutmen di awal itu emang sebaiknya dikasih training soal etika bermedia sosial gitu ya? Betul, betul. Karena kan secara psikologis, media sosial itu kan sebetulnya persona kita. Betul. Dan banyak orang-orang yang juga merasa invisible, merasa tidak terlihat ketika dia bermedia sosial. Jadi diri dia di aslinya sekarang dengan diri dia di media sosial itu bisa jauh berbeda gitu. Karena apa? Ada perasaan invisible, ada perasaan apa bahasa Indonesianya? Perasaan gue merasa aman gitu. Nggak bakal ketahuan lah. Nggak bakal ketahuan lah gitu. Nah, itu yang menjadi orang itu bisa berekspresi lebih liar di media sosial. Padahal yang semua yang kita posting di media sosial itu semua sifatnya abadi. Nah, dan itu bisa di tracing. Jadi berbahaya sekali kalau misalkan kita nggak sadar, nggak aware kalau kita dalam bermedia sosial tuh nggak menyadari bahwa ada resiko-resiko yang seperti itu. Dampaknya bisa panjang. Oke. Bahkan misalnya kita bikin satu konten tanpa menyebutkan nama perusahaan kita, kalau konten itu buruk ya, ibaratnya memberikan citra buruk gitu, berarti perusahaan juga bisa ketarik ya namanya? Oh bisa, jadi bahkan perusahaan pun punya hak untuk menuntut orang yang menggunakan nama tersebut. Gitu, makanya dipecat dari pekerjaan itu sebetulnya sanksi terendah sebetulnya. Iya, kalau misalkan kita sampai sanksi hukum karena undang-undang ITE ya, undang-undang ITE itu betul-betul kita bisa dituntut, bahkan bisa didenda, bahkan kita bisa masuk penjara. Gitu. Jadi sanksinya luar biasa besar gitu, dan apalagi ya reputasi hancur ya. Kalau misalnya kita mau masuk perusahaan lain pun juga udah blacklist kayaknya. Udah blacklist tuh gitu ya. Jadi susah nih. Oh, track recordnya pernah mempermalukan nama perusahaan sebelumnya. Udahlah, buka bisnis sendiri dah. Tapi banyak juga
juga nih, orang kalau misalnya mau ngehujat, itu kan dia pakai second account nih, Kak. Iya. Ya kan, sekarang tuh second account gitu, namanya anonim gitu Betul. kan. Kalau kayak gitu tuh aman juga atau jangan-jangan? Semua bisa di tracing sekarang. Oke. Zaman sekarang IP itu bisa di tracing. Semua jejak-jejak digital kita, kalau memang semua sifatnya sudah destruktif ya, itu bisa di tracing. Cuman memang semakin kompleks ya, tracingnya juga membutuhkan biaya yang juga cukup besar. Kayak detektif digital tuh sekarang sudah ada. Oke. Jadi emang mesti hati-hati lah ya, mau pakai second account, mau pakai first account, lebih baik nggak usah menghujat-hujat atau Betul. apalagi sampai bawa nama perusahaan ya. Betul, itu bahaya banget gitu. Jadi kalau kita berkomentar tentang di sosial media gitu ya, kita perlu menyadari juga sebetulnya ini kan keresahan ya. Keresahan ketika di dalam perusahaan sebetulnya sah-sah aja nggak kita mengungkapkannya? Boleh, tapi dengan cara yang sehat. Jadi letupan-letupan yang muncul di permukaan di luar sana itu dikeluarkan dengan cara yang tidak sehat. Saya suka pakai analogi bisul sebetulnya. Nah, bisul itu kan jorok ya. Dan sakit kalau misalkan udah sampai bengkak gitu ya. Nah, itu kan karena darah kita kotor, karena nggak bersih gitu ya. Sama bicara organisasi itu bicara banyak organ di dalamnya. Dan tentu ketika mengalami konflik dalam diri, konflik dalam internal, itu pasti terjadi banyak gesekan dan banyak unek-unek. Nah, hanya saja tidak dibereskan secara sehat. Jadi sebelum meletus nih, sebelum bengkak, sebelum infeksi, harusnya kita bisa beresin secara sehat nggak? Bisa dong. Ya dengan apa? Forum-forum internal, bikin curhat gitu ya. Makanya kita sering melakukan one-on-one di perusahaan. Tujuannya supaya nggak terjadi hal-hal seperti ini. Oh, wah Gitu. ini berarti sebuah catatan juga nih, highlight juga buat para leader di perusahaan untuk mengadakan one-on-one ya, biar unek-uneknya karyawan tuh jangan sampai tumpah keluar. Benar gitu. Tapi Kak, kasih tips dong one-on-one yang bisa bikin kita mendengar keluh kesahnya karyawan. Karena banyak banget nih yang aku dengar gitu ya, one-on-one tuh ngapain sih lo gitu. Ternyata one-on-one ya gue nanya gimana kerjaan, balik lagi, ngadain project gitu kan, ada masalah apa gitu. Jadi sebenarnya one-on-one tuh isinya apa? Iya, nah ini menarik nih. Jadi ini bicara tentang teknik konseling ya. Menyadari bahwa memang human resource atau sumber daya manusia itu tuh juga manusia. Jadi kita seringkali sebagai leader, sebagai business owner, melihat manusia itu kalau sebagai barang, sebagai resource aja, itu bahaya. Jadi kita jadi cenderung membarangkan manusia. Nah ini padahal manusia punya perasaan, punya emosi, punya keinginan, punya motivasi. Bagaimana kita memperlakukan mereka itu menjadi sangat esensial untuk mereka bisa berespon benar, berespon dengan baik ya, bekerja dengan baik di perusahaan. Nah, jadi sebetulnya pada saat one-on-one, yang paling dasar memang kalau dalam konteks konseling pekerjaan, semuanya sifatnya apapun yang kita bisa dukung supaya mereka bisa perform dengan baik. Jadi kita ini punya hidden wound ya, jadi punya luka-luka yang tersembunyi, kelelahan-kelelahan yang tersembunyi. Kalau misalnya kelelahan fisik kelihatan, kita ngos-ngosan, keringetan. Tapi kalau kelelahan mental, itu tuh juga sebetulnya ada dan nyata, dan ini nggak kelihatan. Dan cara terbaik untuk supaya relief hal tersebut gimana? Ya curhat. Gitu. Nah, jadi kita jangan, makanya penting sekali kalau misalkan jangan dikit-dikit KPI lu tercapai nggak? Ini lo apa? Nah, gini, sebagai ada leader yang memang tugasnya untuk tracking KPI tersebut boleh. Cuman untuk konselor di perusahaan yang memang ditugaskan untuk menjaga mental health well-being, ini perlu ditugaskan terutama di HR ya, gitu. Nah, makanya kadang-kadang HR pun sudah riwah nih, udah banyak kerjaan yang mesti dikerjain, absensi lah, lemburan lah segala macam, gitu ya. Banyak lah perintilan administrasi mesti dikerjain, training lah. Tapi ternyata kalau memang ini dirasa dibutuhkan gitu ya, makanya vendor-vendor di luar gitu ya, seperti kami, pihak ketiga ini menjadi sangat netral untuk pihak ketiga itu bisa objektif membantu perusahaan mengkonseling, mendengar keluh kesahnya, sehingga dari pihak manajemen pun juga merasa dapetin insight yang baik gitu. Jadi pihak mediator lah ya gitu. Jadi kalau misalkan karyawan juga mau curhat sama perusahaan pun juga kadang-kadang mikir kan ya, aduh nanti ini
HR-nya pro sama bos gue nih, nanti ini dia Ya, bisa ngebocorin ini. Nih nanti gue kalau kasar kayak gini, gue malah di blacklist, gue malah di flagging, di red flagging nih gitu ya. Betul. Nah, jadi malah takut. Justru kalau malah pihak ketiga, kita justru menjaga kredibilitas tersebut. Kita bikin tetap anonimus, kita bikin tetap nggak terlihat gitu ya, sehingga klien pun juga merasa aman gitu. Jadi dia mau curhat kayak gimana pun juga kita tetap filter, kita klasifikasikan keresahannya apa, dan kita kasih insights yang berupa sudah analitik sifatnya, dan kita bisa memberikan solusi-solusi yang lebih holistik terkait perusahaan. Nah, ini jadi lebih holistik solusinya. Oke. Aku jadi punya follow up question tentang penjelasannya Kak Harmony nih. Kapan sebuah organisasi itu perlu melakukan konseling dengan kalau Kak Harmony kan dari Personix nih, misalnya dengan Personix nih untuk mengetahui sebetulnya karyawan gue nih masih sehat secara mental atau masih pada semangat atau kelihatannya udah letoy, udah lesu gitu. Kapan sih kayak di titik mana oke, kita perlu nih konseling gitu. Nah. Atau sebetulnya ada suatu frekuensi konseling yang dibutuhkan nih, misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali, sebetulnya si organisasi ini perlu gitu konseling secara berkala. Gimana tuh, Kak? Idealnya makanya setiap perusahaan tuh butuh melakukan training and development di perusahaan-perusahaannya. Nah, ini idealnya memang kalau konseling itu biasanya tergantung kebutuhan sih. Biasanya tetap 1 tahun sekali, itu sudah cukup. 1 tahun sekali atau 2 kali dalam konteks development gitu ya. Jadi biasanya 6 bulan sekali, ya karena banyak yang terjadi ya. Nah, tapi juga saya mesti bilang, melihat dari kesehatan dan kesiapan perusahaan untuk fokus ke sama sumber daya manusianya. Jadi kadang-kadang perusahaan itu kan analoginya kayak bikin kapal ya, gitu. Yang penting kapalnya bisa dapat ikan dulu deh, gitu. Ya apapun ya, mau rakitan lah, gitu. Yang penting dapat ikan dulu. Jadi produknya seadanya, orang yang di hire pun seadanya, boro-boro aturan gitu ya, digaji aja untung misalkan gitu kan. Ajak tetangganya lah, ajak temennya gitu kan, buat sama-sama ngerjain gitu kan, apa yang kita lagi kerjain sekarang. Nah, apapun prosesnya sampai ketika kapal ini sudah mengapung, mendapatkan ikan, dan sudah merasa, aduh, ini kalau kayak gini terus, apa kapal gue tenggelam gara-gara nggak bisa nampung banyak ikan karena strukturnya belum kuat. Nah, disitulah di titik dimana ikannya sudah mulai makin banyak. Pada saat business owner sudah bermikirkan jangka panjangnya, ini kayaknya udah saatnya gue ngedevelop struktur organisasi yang lebih pakem, sudah waktunya fokus ke KPI, sudah waktunya bikin sistem, sudah waktunya bikin mendevelop orang-orangnya supaya sesuai gitu. Nah, disitulah titik dimana kita sudah, memang perusahaan sudah waktunya invest di manusia. Gitu. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang sudah banyak karyawannya, sudah punya sistem yang baik, ayo mulai mikir ke sini gitu ya. Jadi gini, paling penting kata kuncinya sudah menemukan product market fit. Sudah nggak banyak pivot. Karena kalau masih banyak pivot, masih banyak berubah-ubah, produknya aja masih berubah-ubah, ya otomatis sumber daya manusianya pun juga ikut kecacar-cacar, akan berubah-ubah terus. Jadi ya paling penting sudah di titik product market fit, sudah nemuin produk yang bagus, sudah bisa kejual, ikannya sudah banyak yang beli gitu ya, banyak produknya disukai, disitulah letaknya oke, saatnya untuk ngembangin lebih besar, rekrut banyak orang, ngelatih banyak orang, invest di orang. Oke, Kak, aku sekarang mau balik ke tentang bersosial media nih. Kalau tadi kita udah ngomongin dari sisi perusahaan gitu ya. Nah, dari sisi karyawan nih. Jadi tadi udah disebutin, ya lebih baik hati-hatilah jaga mulut gitu kan. Tapi sebenarnya nih ya, ada nggak sih etika dasar gitu? Atau kayak ketika kita bikin konten, apa sih saringannya gitu? Indikatornya untuk kayak, oke deh posting, atau ini nggak usah. Oke, ini cara yang paling sederhana. Gua singkatnya pakai 3B aja. Apa itu 3B? Yang satu, benar. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Dan apakah ini berdampak? Ya, saya ulangi. Yang pertama, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Dan apakah ini berdampak? Bicara benar, ini kita mesti make sure nih, seluruh informasi yang kita dapat nih, ini hoax atau beneran gitu. Dan seringkali kita udah kepincut duluan dengan judul-judulnya, dengan isu-isu yang lagi membara, padahal belum tentu benar. Ada kok sekarang di as simple as googling, taruh aja kasusnya,
ada hoax checker gitu. Oh ternyata ini kalau Anda masukin aja isunya dari judulnya, kontennya di copy paste aja di Google, itu udah bisa langsung tahu, oh ini hoax atau enggak. Ya sudah ada fact checker dalam hal ini ya. Nah yang kedua, apakah ini bermanfaat? Nah jadi ketika kita sebelum kita merepost, memposting di sosial media apapun kontennya, apapun teksnya gitu ya, kita mulai berpikir apakah postingan ini bermanfaat bagi orang lain atau malah destruktif gitu ya. Nah, kalau misalkan ada manfaatnya gitu ya, mengingatkan, warning gitu ya, atau nggak sifatnya edukasi, ya silahkan. Nah, yang terakhir berdampak. Apakah ini dampaknya positif, membangun, atau justru bisa merugikan orang lain? Selama kalau misalnya kita udah punya 3B filter di kepala kita, gitu ya. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini berdampak, membangun orang lain, positif gitu ya. Kalau misalkan iya, berarti aman. Gitu. Oke, wah ini udah komprehensif banget nih. Bisa teman-teman catat supaya nggak salah langkah dan akhirnya mengorbankan karir kita sendiri gitu kan. Iya, kan sayang kita udah dipercaya masuk di perusahaan itu kan sebuah kepercayaan ya. Jadi kalau misalkan sudah kita bangun karir kita tapi ternyata nggak gara-gara kesalahan sepele. Iya, gara-gara hal kesalahan sepele aja udah merusak tuh jalur karir kehidupan kita, udah susah tuh ngebangun lagi. Oke, thank you banget Kak Harmony untuk insight-nya. Kita ketemu di obrolan berikutnya ya. Siap. Ruang HR.